kita bicara tentang apa tadi? Surat Al-Qadar. Surat Al-Qadar itu surat ke 97. Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadri. Lailatul qadri khairum min alfis sahrin. Tanazzalul malaikatu waruh fiha biizni rabbihim min kulli amrin. Salamun hiya hatta matla'il fajri. Jadi ayat ini bicara tentang bahwa kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. Inna anzalnahu, kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam Qadar. Arti Qadar itu apa? Ketentuan. Ya, bisa ketetapan, ketentuan. Jadi Lailatul Qadri itu artinya kalau secara arti kata malam ketetapan. Jadi pada malam itu ada sebuah ketetapan. Malam itu ada sebuah ketetapan atau penetapan akan sesuatu. Ya, ketetapan tentang apa? Kalau dihubungkan dengan ayat ini juga masih ayat 1, Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam ketetapan itu. Berarti ketetapan tentang diturunkannya Al-Qur'an. Benar tuh? Jadi pada malam itu ditetapkan bahwa Al-Quran diturunkan. Qadar. Karena memang Allah itu kan innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu yang menentukan atau menetapkan atas segalanya. Nah, salah satu dari ketetapan itu adalah menurunkan Al-Quran pada suatu malam. Pada malam tertentu, di malam itu, maka Allah menetapkan, kan? Allah qadirun. Allah qadirun di mana Al-Quran ditetapkan turun pada malam itu. Tapi masalahnya kan apakah Al-Quran itu turun seluruhnya turun pada malam itu? Kan enggak. Dalam riwayat Quran itu turun berangsur-angsur. Ya betul, berangsur-angsur selama 23 tahun. Jadi kalau dikatakan pada malam Qadar itu pada bulan Ramadan, ya, kan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi diturunkannya pada bulan Ramadan, pada suatu malam. Itulah malam Qadar. Bukan berarti Quran turun keseluruhan. Kalau memang yang dimaksud pada bulan Ramadan dan satu malam. Jadi secara resminya gitu kan. Secara resminya Quran ditetapkan turun pada malam itu. Kemudian penurunannya secara teknisnya itu akan diberikan secara berangsur-angsur sesuai dengan tahapan dan kebutuhan gitu. Jadi kalau diturunkan langsung gedebuk kayaknya nah nanti kan bingung Nabi Muhammad macam numana heula gitu. Jadi artinya begini, diturunkan berangsur-angsur itu dibutuhkan untuk apa? Untuk membentuk, ya, untuk menanamkan ke dalam alam pikiran tahap demi tahap, sehingga nanti pengetahuan Muhammad bin Abdullah itu kan dibentuk selapis demi selapis, kan begitu. Begitu juga untuk nanti manusia yang lain sama. Dengan diturunkannya Al-Quran ini, maka dibaca surat demi surat itu tahapan demi tahapannya sesuai dengan kebutuhannya. Jadi kebutuhan yang pertama itu adalah pembentukan dasar pemikiran, kan begitu. Jadi kalau diturunkan sekaligus ya enggak akan bisa nanti menanamkan pemikiran secara mantap, tapi harus bertahap. Jadi ibaratnya sebuah pertumbuhan pemikiran setahap demi setahap, akhirnya menampilkan menjadi sebuah kemantapan ilmu, ya enggak? Jadi sebuah keyakinan yang kuat. Gitu. Ternyata jadi ayat Al-Quran itu diturunkan, Al-Quran itu diturunkan secara resminya pada malam itu, pada Lailatul Qadar itu, kemudian pelaksanaannya kan begitu, setahap demi setahap, dan itu sudah tentunya sudah ditetapkan kurang lebih pada
kurun waktu, ya, selama kurun waktu 23 tahun berarti sudah ditetapkan pada malam itu. Ya itulah ayat 1, tapi kita lihat aja gitu ya ayat berikutnya. Jadi kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam ketetapan. Jadi pada malam itu sudah ditetapkan bahwa Al-Quran tuh turun. Ayat kedua, wa ma adraka ma lailatul qadri. Apakah kamu tahu atau apakah yang kamu ketahui tentang Lailatul Qadri, tentang malam Qadar itu? Tahukah kamu tentang malam Qadar itu? Maka ayat ketiga ditegaskan, malam Qadar itu khairun min alfi syahrin. Malam Qadar itu lebih baik dari alfi syahrin, artinya 1000 bulan. Di mana letak lebih baiknya? 1000 bulan itu berapa lama? Berapa tahun? 80 tahunan ya? Nah, pernah ngitung tuh? 80 tahun. 80 tahun ya kurang lebih, atau lebih mungkin ya. Sekitar itu 80 tahun. Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Jadi ini lebih baik dari 80 tahun kira-kira. Nah, kenapa lebih baiknya di mana gitu kan? Lebih baiknya di dalam hal apa? Kita lihat dulu ayat keempat. Tanazzalul malaikati waruh fiha biizni rabbihim min kulli amrin. Jadi pada malam itu turun para malaikat. Malaikat itu bentuk jamak. Banyak ya. Jadi malaikat itu artinya para malaikat. Ini bukan hanya Jibril, tapi para malaikat waruh beserta dengan ruh. Nah, ruh ini apa? Turun malaikat dengan ruh. Ruh ini ada dua pengertian. Bisa ruh dalam arti makhluk tanpa benda, itu ruh. Makhluk berupa energi dan itu tanpa benda. Atau nyawa juga sejenis ruh. Nyawa juga sama dengan ruh. Atau sebenarnya ada di dalam Al-Quran istilah ruh itu juga sama dengan Quran itu sendiri adalah sejenis ruh. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman. Itu ruh yang dimaksud adalah wahyu. Kami wahyukan kepadamu, ya, wa kadzalika auhayna ilaika ruh. Kami wahyukan kepadamu ruh. Berarti ruh itu wahyu. Nah, apa persamaannya antara ruh dengan wahyu? Ruh, jiwa dengan wahyu. Jadi sama dengan Al-Quran ini dikatakan ruh, berarti dia bisa menggerakkan. Dia bisa membuat manusia bergerak. Dia bisa memberikan energi gerak, kan begitu. Mendorong satu semangat hidup, ya enggak? Untuk bergerak, untuk berbuat. Nah, itu kan ruh juga. Jadi kalau orang kemasukan Al-Quran, dia pahami Al-Qurannya, maka Quran ini dengan ayat-ayat, dengan penerangan-penerangan yang ada di dalamnya mampu menggerakkan jiwa seseorang dan dia bisa bergerak. Nah, itu kan ruh itu. Sehingga di sini yang konkret ya ruh itu Al-Quran. Turunnya malaikat dengan ruh. Al-Quran sebagai ruh di malam itu. Biizni rabbihim. Dengan izin Tuhan, atas izin Allah. Min kulli amrin. Nah, turunnya malaikat itu untuk, di sini diartikan kulli amrin artinya apa? Setiap urusan. Kulun setiap amrin itu urusan. Jadi untuk mengatur setiap urusan. Urusan apa? Urusan naon perlu jelas. Urusan penurunan. Jadi penurunan Quran ini walaupun itu dalam satu malam, maka segala urusan tentang penurunan ini kan konteksnya tentang penurunan. Jadi apa saja nanti yang diturunkan, ya, tahapan-tahapannya, berapa lama ini akan diturunkan, kemudian siapa petugasnya, kan itu malaikat semua turun di situ ngumpul untuk melakukan semacam apa ya, semacam prosesi upacara ya, peresmian turunnya Al-Quran. Dan di situ ada Muhammad bin Abdullah. Di situ ada Muhammad bin Abdullah yang dilantik, benar tuh, yang dilantik sebagai rasul dari kalangan
manusia itu. Jadi bayangkan bahwa peristiwanya peristiwa seperti itu. Semacam pelantikan Nabi menjadi Rasul. Nah, kemudian di situ ditetapkan tentang segala urusan tentang penurunan ini, ya kira-kira dalam kurun waktu sekian lama, yang ada itu 23 tahun, dan ayat-ayat apa saja nanti materinya, ya wahyu itu tema-tema apa saja yang akan diturunkan, dari mulai tema yang paling dasar, ya, tema tentang perkara goib, tema tentang membentuk dasar-dasar pemikiran, dasar-dasar keyakinan, juga berikut dengan tema tentang jalan yang lurus, tentang apa? Penataan, ya, aturan-aturan, larangan-larangan, perintah-perintah yang diturunkan sebagai jalan hidup untuk diterapkan oleh manusia. Jadi segala urusan itu sudah lengkap semua pada malam itu. Jadi kalau ayatnya mengatakan waladi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulihi wa kafa billahi syahida. Pada ayat lain menegaskan walau karihal musyrikun. Nah, jadi segala persoalannya sudah diatur di situ di malam itu, bahwa penurunan Rasul ini, pengangkatan Rasul ini adalah bil huda, membawa pedoman, wadinil haq, berikut dengan dinil haq, tatanan hidup untuk diterapkan oleh manusia, tatanan hidup yang benar. Liyuzhirahu ala dini kulih, untuk menampilkan tatanan hidup itu ke dalam berbagai pelaksanaannya di kehidupan nyata. Gitu. Bisa dipahaminya? Itu yang dimaksud dengan pada malam itu sekaligus segala persoalan itu diatur, ditetapkan. Sampai nanti deadline-nya gitu. Deadline-nya itu ya 23 tahun ini sudah selesai. Kemudian tema-tema apa saja, ya. Dari mulai tahapan dakwah, tahapan pembinaan umat, ya, orang-orang beriman, dan juga tahapan pelaksanaan di dalam kehidupan masyarakat. Itu sudah diatur di sini rencana kerjanya. Nah, ini membutuhkan waktu berapa lama? Tadi 23 tahun dalam sejarah. Dibanding dengan 1000 bulan. 1000 bulan berapa lama? 80. Ya, 80 tahunan. Berarti itu bandingannya. Jadi kenapa satu malam itu lebih baik dari 1000 bulan, lebih baik dari 80 tahun? Karena begini, 80 tahun ini kalau dilihat dari umur manusia, usia manusia, itu berapa generasi? Dua, tiga sebenarnya. Jadi begini, 3 generasi itu umur 3 generasi, 80 tahun ini. Jadi kalau ada orang yang sudah berusia 80 tahun, dia sudah punya anak nggak? Rata-rata. Sudah punya anak, sekaligus sudah punya cucu. Sebagai generasi itu. 3 generasi lain. 3 generasi. Cucunya sudah masih anak-anak atau dewasa? Dewasa. Sudah dewasa. Kira-kira umurnya ada nggak 20 tahunan cucunya? Ada. Benar deh. Jadi cucu yang 20 tahun atau sampai 25 tahun, kemudian bapaknya berapa tahun? 50. Tinggal ditambahnya 50. Berarti kakeknya berapa tahun? 80. Cukup kan? Jadi 3 generasi. Sehingga gini maksudnya. Turunnya Al-Qur'an ini bisa ditegakkan menjadi sebuah peradaban dari mulai tahap sosialisasi, dakwah, sampai dengan tahap pembinaan, dilanjutkan dengan tahap penerapan. Kan gitu. Penerapan ke dalam kehidupan nyata sampai membangunnya sebuah peradaban akhlak, itu hanya dalam waktu 23 tahun. Berarti 23 tahun itu umur satu generasi. Gitu. Jadi tidak perlu menunggu generasi anaknya, cucunya. Ketika satu generasi itu punya satu gagasan, konsep, atau cetak biru sebuah masyarakat ideal gitunya. Jadi biasanya itu cetak biru ini atau konsep ini dipelajari oleh generasi berikutnya. Setelah dipelajari nanti diterapkan ke dalam kehidupan itu butuh
butuh tinjauan. Ya. Jadi nanti ada ada tesis. Ya. Tesis itu satu konsep yang diajukan, kemudian di antitesis dulu biasanya, di ditinjau dulu, gitu, layak tidaknya, kemudian dikritik dulu, kan gitu, oleh generasi kedua. Nah, baru generasi ketiga itu menghasilkan hasil dari tesis dan antitesis ini menjadi sintesis. Jadi sintesis itu, maka konsep ini sudah bisa diterapkan oleh berbagai kompromi-kompromi gitulah. Ide-ide tambahan, ide-ide koreksi dan lain sebagainya, maka bisa. Kira-kira begitu dalam konsep-konsep yang ada. Begitu rata-rata. Jadi si pengusung konsep yang pertama itu, ketika konsep ini sudah ditegakkan di dalam kenyataan masyarakat, si konseptor pertama itu sudah tidak ada orangnya, sudah meninggal. Jadi baru bisa diterapkan oleh generasi berikutnya. Nah, yang dimaksud di sini, Quran lebih hebat dari itu. Jadi Quran itu hanya dalam satu generasi saja, bisa nggak? Bisa dipahami ya? Nah, cukup hanya dalam satu generasi saja, maka dari mulai adanya turunnya sebuah gagasan, sebuah konsep katakanlah, ya, kemudian pembinaan, ya, pembinaan umat, pembinaan orang-orang yang beriman, sampai dengan kepada penerapan sehingga membangkitkan sebuah peradaban baru, bahkan bisa menyaingi peradaban yang lama, peradaban Barat dan Timur. Lebih hebat. Nah, itu yang dimaksud khairun min alfis syahrin. Jadi artinya dalam satu malam ini sudah diletakkan satu deadline bahwa dalam 23 tahun Al-Quran sebagai gagasan kehidupan, gagasan pembangunan akhlak itu akan siap bangkit hanya dalam satu generasi. Jadi Nabi Muhammad tidak perlu menunggu anak cucunya. Cukup dengan dalam umur Nabi sendiri, beliau sudah mengalami kebangkitan sebuah peradaban. Sehingga terjadilah Futuh Mekah, terjadilah penyatuan bangsa Arab, dan terjadilah nanti dakwah ke seluruh dunia dan Islam menyebar ke seluruh dunia. Nah, itu yang dimaksud khairun min alfis syahrin. Sehingga yang hebat apanya? Al-Quran. Jadi Al-Quran inilah punya nilai yang mampu membangkitkan sebuah peradaban hanya dalam satu generasi kalau kita benar-benar memahami Al-Quran. Kalau Al-Quran itu ditadaburi, ya, dimasukkan ke dalam jiwa sebagai satu ruh, kan tadi. Jadi Al-Quran adalah sebuah ruh untuk bisa membangkitkan kesadaran baru, ya, di dalam satu masyarakat bangsa, gitu. Jadi konteksnya tentang ruh kan tadi. Maka ayat terakhir menegaskan apa? Salamun hiya hatta matla'il fajri. Apa itu? Salam itu artinya selamat. Jadi Al-Quran ini, surat ini menegaskan ucapan selamat kepada pembaca Al-Quran, kepada yang mau mendukung Al-Quran ini, kepada para pendukung Al-Quran atau kepada para pembaca yang mengimani kebenaran Al-Quran, maka selamat hatta matla'il fajri. Penurunan ini akan menyambut datangnya terbitnya sang fajar. Ini adalah bahasa metafora, ya, bukan fajar pagi, tapi bukan fajar yang sesungguhnya, tapi yang dimaksud matla'il fajri adalah terbitnya sang fajar. Al-Quran ini akan mengantar terbitnya sang fajar. Fajar itu artinya apa? Peralihan dari gelap ke terang. Jadi Al-Quran ini adalah yukhrijuhum minazulumati ilan nur. Kitabun anjalnahu ilaika litukhrijanas minazulumati ilan nur. Kitab yang diturunkan ini untuk membebaskan manusia dari kegelapan alam pikiran kepada cahaya terang benderang, sehingga manusia tercerahkan. Sehingga surat Al-Qadar ini menerangkan tentang Al-Quran sebagai pembangkit pencerahan, pembangkit peradaban, gitu, yang mencerahkan pemikiran umat manusia tentang visi hidup dunia akhirat, visi hidup dunia akhirat yang
otentik dari Sang Pencipta. Itu. Jadi itulah hasilnya. Sehingga salamun hiya hatta matla'il fajri artinya selamat. Penurunan Al-Qur'an pada malam Qadar itu siap menyambut terbitnya sang fajar. Apa arti terbitnya sang fajar? Menyambut bangkitnya manusia-manusia yang tercerahkan, sehingga itu mereka menjadi pembangkit peradaban baru pada masanya, kan gitu.